ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini pagi-pagi Pak Saud sudah presentasi ini, semangat melihat, mendengar usulan dari Pak Prabowo ini. Nah, dari Mas Zainur sendiri melihat bahwa ini, dari Pak Saud mengatakan bahwa ini mundurnya demokrasi dengan usulan seperti ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Saud ya. Ya. Sangat berbahaya ketika pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara diam-diam menggunakan mekanisme pengampunan yang keluar dari proses hukum, apalagi menggunakan instrumen amnesti, abolisi, rehabilitasi, gerasi gitu ya. Tinggal dipilih mana yang mau dipilih, misalnya amnesti dan abolisi. Ini sangat berbahaya. Kami sudah pernah sampaikan bahwa misalnya amnesti dan abolisi, meskipun harus meminta pertimbangan kepada DPR, ini seharusnya instrumen yang tidak mudah digunakan. Ini instrumen hanya boleh digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk tujuan yang sangat besar demi mempersatukan negara. Kalau kita baca sejarahnya, amnesti dan abolisi itu banyak diberikan kepada mereka yang ingin melepaskan diri dari negara atau misalnya angkat senjata karena berbeda pandangan politik dengan pemerintah pusat gitu ya. Dalam sejarah Indonesia itu banyak diberikan misalnya kepada Gerakan Aceh Merdeka, kepada Fretilin di Timor Leste, atau juga para tahanan politik karena mereka melawan negara dalam tanda kutip bukan karena jahat kepada rakyat, tetapi karena perbedaan pandangan politik bagaimana negara itu harus dijalankan dan juga ada aspirasi-aspirasi yang itu tumbuh karena kegagalan negara untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka. Jadi kemudian daripada terus tercerai-berai, ditawarkan amnesti abolisi dengan catatan mereka harus letakkan senjata dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, kalau itu akan diberikan kepada para koruptor, ini sangat tidak tepat dan itu sangat menyakiti hati rakyat. Apa yang dilakukan oleh para koruptor itu sangat jahat, sangat merugikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara pengampunan seperti ini. Bahkan kalau kita lihat dalam hukum positif saat ini di pasal 4 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 itu sudah sangat jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghilangkan unsur pidana. Apalagi kalau kemudian itu mau di-bypass dengan menggunakan hak prerogatif presiden dalam bentuk amnesti dan abolisi. Tadi Pak Saud juga menyebut di negara lain tidak ada itu model pengampunan yang kemudian mengakibatkan impunitas, tidak Ya. bekerjanya hukum untuk melindungi orang-orang tertentu. Memang ada model-model di negara common law, tetapi itu spesifik, yaitu untuk pelaku berupa korporasi atau perusahaan. Pelaku korporasi ini kalau ditersangkakan dan kemudian dituntut secara pidana, maka dampaknya bisa luas, termasuk misalnya juga bisa berdampak kepada ketenaga kerjaan, kepada perekonomian. Sehingga di negara-negara common law itu ada yang namanya deferred prosecution agreement. Ini yang terjadi pada Kalau kasus Rolls Royce itu ya Mas Zainur ya? betul, tadi Ya. sudah disampaikan oleh Pak Saud, waktu itu Rolls-Royce memberikan suap kepada Emir Syahsatar, Direktur Utama Garuda, karena Garuda membeli mesin jet pesawat untuk Garuda. Nah, kemudian dari penegak hukum Inggris tidak melakukan penuntutan pidana karena Rolls-Royce setuju untuk membayar, kalau tidak salah, 400 juta pound sterling, agar apa? Agar yang pertama menunjukkan komitmen perbaikan, yang kedua itu juga memberikan pemasukan kepada negara, dan yang ketiga ini sebagai bentuk hukuman yang sangat berat dilihat dari cost and benefitnya. Mungkin keuntungan finansialnya hanya sekian, tetapi kemudian denda yang harus dibayar itu Oke. sangat tinggi. Berarti Anda mau bilang bahwa Tetapi ini ingat, lebih itu hanya cocok, untuk korporasi. berarti ini lebih cocok ke korporasi ketimbang ke personal ya, korupsinya? Betul. Dan itu pun tidak bisa langsung diterapkan. Kalau mau diterapkan, maka harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20 2001, Undang-Undang Tipikor, dengan mengakomodir apa yang biasa disebut sebagai deferred prosecution agreement itu tadi. Dan itu juga tidak mudah, harus dilakukan investigasi, juga harus ada pengakuan, ya. Tidak bisa sembunyi-sembunyi, diam-diam gitu ya. Semua harus transparan, publik juga bisa melakukan pengawasan sehingga ada equal treatment. Juga itu merupakan satu prosedur yang diakui secara hukum. Itu merupakan salah satu due process of law, bukan keluar dari konteks penegakan hukum. Jadi itu kemudian di PE itu dimasukkan sebagai salah satu mekanisme yang diakui dalam hukum. Sehingga sekali lagi
menurut saya meskipun saya percaya tujuan presiden ini baik, ingin mengembalikan kerugian keuangan negara, ingin mengajak orang bertobat, tetapi caranya salah. Kalau cara ini terus dibiarkan dan akan dilakukan, maka ini menjadi angin segar, menjadi insentif bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dan orang tidak akan takut lagi korupsi, toh besok bisa diampuni kok gitu ya. Sehingga menurut saya daripada memberikan pengampunan dengan metode amnesti abolisi, kenapa kemudian tidak melakukan pemberantasan korupsi dengan tegas dan keras, misalnya dengan merevisi undang-undang tidak pidana korupsi, kriminalisasi illicit enrichment, juga sahkan RUU perampasan aset. Kalau illicit enrichment itu bisa disahkan, maka harta para penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya bisa dirampas secara langsung oleh negara gitu Oke, Mas Mario. oke.